Halo dulur, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sektor dunia pertanian dan perkebunan yang mana di media sosial telah dihebohkan atau dipiralkan tentang penemuan biosaka yang digagas oleh Mas Azhar dari Blitar. Beliau melakukan uji coba sejak tahun 2019 hingga kini, yang mana kini booming dan dilakukan uji coba secara terus-menerus oleh dinas terkait manfaat daripada biosaka itu sendiri. Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap Mas Azhar melakukan penemuan tersebut, karena saya sebagai petani merasa terbantu. Efek penggunaan biosaka ini merupakan penyubur tanaman, yang mana biosaka ini bahan-bahannya mudah didapat di sekitar kita. Namun bagi pemerintah, jangan ini dianggap sebagai batu loncatan ataupun pengalihan isu terhadap harga pupuk yang kian melambung tinggi, yang tidak dapat dijangkau oleh petani. Begitu dulurku ya. Di sini berdasarkan uji coba yang saya lakukan terhadap tekniknya hampir mirip dengan biosaka. Nanti saya berikan gambaran. Saya sekali lagi memberikan apresiasi terhadap Mas Azhar berdasarkan penemuan biosaka ini, karena menurut beliau berdasarkan penggunaan atau aplikasi biosaka terhadap tanaman, kita sebagai petani tidak ketergantungan terhadap pupuk kimia. Begitu dulurku ya. Di sini biosaka terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat di sekitar kita, berupa bagian daripada suatu tanaman yang tidak terjangkit oleh hama ataupun penyakit ataupun terinfeksi daripada pestisida kimia. Itu yang digunakan. Saya ambilkan contoh, ini merupakan bagian tanaman yang saya ambil, bagian daripada beberapa tanaman, yang mana dalam biosaka ini pembuatannya kita mengambilkan ekstraksi daripada tanaman yang kita ambil di sekitar kita. Karena biosaka ini sendiri meliputi arti adalah elisator, yang artinya penyampai, pentransfer ataupun penirinan genetik daripada suatu tanaman, baik secara morfologinya maupun biologi ataupun fisiologinya daripada suatu tanaman. Di sini halnya tidak jauh beda yang kita lakukan dengan penggunaan seperti gambar di depan saya ini, penggunaan ampas kelapa, ampas teh, ampas kopi. Ini penggunaannya hampir mirip dengan biosaka, karena kita melakukan pengambilan ekstraksi daripada ampas sisa-sisa yang kita gunakan. Di sini untuk tanamannya tumbuh subur, namun apabila dibandingkan dengan perpaduan antara senyawa organik dan senyawa pupuk kimia, hasilnya tetap berbeda. Begitu dulurku ya. Lebih bagus kita menggunakan perpaduan antara pupuk kimia dan senyawa organik seperti halnya biosaka. Di sini berdasarkan praktek yang saya lakukan, ampas kelapa dan ampas teh ini perkembangannya lebih bagus dibandingkan dengan penggunaan ampas kopi, karena kemungkinan besar pada ampas kelapa dan ampas teh ini memiliki antioksidan serta topsoil yang lebih banyak dibandingkan dengan ampas kopi. Begitupun misalnya seperti penggunaan air kelapa ataupun buah-buahan sehat lainnya sebagai pemacu ZPT terhadap suatu tanaman, yang hampir mirip dengan biosaka, misalnya seperti penggunaan tomat dan buah-buah segar lainnya sebagai pelindung daripada tanaman yang akan kita aplikasikan. Di sini saya menampilkan asam humat, yang mana asam humat ini dibuat daripada ekstraksi humus dengan teknologi modern, karena berbeda halnya dengan biosaka yang kita melakukannya dengan teknik tradisional. Begitu dulurku ya. Di sini sudah saya menyiapkan air putih, saya campurkan dengan asam humat. Itu boleh dilihat untuk hasilnya. Ini merupakan penyubur daripada tanaman. Makanya sekali lagi itu hampir mirip yang dilakukan teknik seperti biosaka. Begitu dulurku ya. Namun di sisi lain, jangan ini sebagai loncatan
terhadap harga pupuk yang mahal. Kami sebagai petani kecil mengharapkan pupuk itu segera diturunkan oleh pemerintah agar dapat dijangkau para petani khususnya di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya berikan gambaran tentang sektor dunia pertanian maupun perkebunan, karena dari sistem biosaka ini sendiri terus terang dapat menyuburkan tanaman, namun karena tanaman itu sendiri memiliki beberapa unsur hara yang cukup banyak, maka tidak dapat hanya kita menggunakan biosaka. Misalnya seperti tanaman sawit, karet, itu harus ada perpaduan antara sistem senyawa organik seperti biosaka dan pupuk kimia ataupun senyawa kimia lainnya yang memang dibutuhkan oleh suatu tanaman. Mungkin sekian, terima kasih telah menyimak channel Konur PJKT. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa.